Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengga Nurdiansah dengan NPM 233510352. Di sini yaitu dengan mata kuliah pemrograman mobile. Saya dari kelas 6F. Saya melanjutkan dari materi bab pertama. Selanjutnya ini bab kedua. Ini saya akan eh, membahas yaitu tipe script dan modern JS. Lalu yang pertama di sini modern JavaScript Essentials, upgrade senjatamu. Sebelum kita melangkah jauh ke dalam dunia tipe script, kita harus mengakui bahwa fondasi utama tetaplah JavaScript. Namun, JavaScript yang kita gunakan bukanlah versi jadul tahun 2000-an yang penuh dengan jebakan var atau fungsi callback yang membingungkan, melainkan versi modern yang dimulai sejak ES6 hingga sekarang. Menggunakan JavaScript lama di React Native ibarat membawa pedang kayu karatan ke medan perang yang penuh dengan senapan laser. Kamu mungkin bisa bertani sebentar, tapi akhirnya akan kalah telak. Fitur-fitur modern ini dirancang untuk membuat kode lebih ringkas, lebih mudah dibaca, dan meminimalisir kesalahan logika yang sering terjadi karena kesalahan keanehan bahasa JavaScript itu sendiri. Perubahan paling mendasar yang wajib kita ketahui atau terapkan mulai detik ini adalah meninggalkan kata kunci var dan beralih sepenuhnya ke let dan cons. Variabel var memiliki masalah serius dalam hal scoping atau cakupan wilayah, di mana variabel bisa bocor karena blok logika dan menyebabkan bug yang sangat sulit dideteksi. Sebaliknya, let dan cons memiliki blok scope yang jelas, artinya variabel tersebut hanya hidup di dalam karung kurawal, tempat mereka didefinisikan. Menjaga memori tetap bersih dan terprediksi, gunakan cons sebagai default untuk semua variabel yang nilainya tidak akan berubah, seperti link API atau konfigurasi warna. Untuk mencegah ketidaksengajaan penimpaan data, hanya gunakan let jika kamu benar-benar yakin bahwa nilai variabel tersebut akan berubah di masa depan, seperti pada counter dan status loading. Disiplin sederhana ini sudah bisa menyelamatkan dari jam-jam debugging yang melelahkan di kemudian hari. Selanjutnya kita memiliki raw function, yang bukan hanya sekedar cara menulis fungsi yang lebih pendek, tetapi juga solusi cerdas yang masalah konteks this yang terkenal membingungkan di JavaScript. Dengan fungsi tradisional, kata kunci this bisa berubah makna tergantung siapa yang memanggil fungsi tersebut. Seringkali menyebabkan error undefined yang membuat frustasi. Raw function tidak memiliki context this sendiri, melainkan mewariskan dari lingkup di sekitarnya, yang membuatnya sangat sempurna untuk digunakan dalam component React. Secara visual, sintak ini juga lebih bersih, membuang kata kunci function dan return yang berlebihan untuk logika sederhana satu baris. Bayangkan betapa rapinya kodemu jika fungsi matematika sederhana bisa ditulis dalam satu baris tanpa kurung kurawal yang bersarang. Ini adalah gaya penulisan yang akan kita temui di 99% tutorial dan dokumentasi React Native modern. Fitur sihir berikut yang akan sering kita gunakan adalah destructuring. Nah, di sini destructuring ialah sebuah teknik yang membongkar si objek atau array ke dalam variabel terpisah dengan cara yang sangat elegan. Di sini kita coba searching lebih mendalam. Tidak bisa destructuring. Destructuring lebih adalah fitur di JavaScript yang digunakan untuk mengambil nilai dari objek atau array dan langsung memasukkan ke dalam variabel dengan cara lebih singkat. Yaitu sederhananya itu mengambil data dari objek array tanpa menulis sebagai panjang. Contoh, misalnya ada objek di sini, usernya itu nama Rengga, umur 21, kota Pekanbaru. Cara mengambil datanya itu const name sama dengan user.name const x user x user city.
Contoh menggunakan destructuring adalah dia langsung disatukan menjadi satu, lalu akhirnya diakhiri dengan user, hasilnya akan tetap sama. Ya di sini, nah ini contohnya kan cons colornya ada 1 2 3, ada 3 warna. Di sini ngambil datanya, ini langsung disatukan jadi A B C sama dengan color, jadi ini A, ini B, ini C. Paham Pak? Bayangkan kamu menerima paket belanja online yang berisi baju, celana, dan sepatu. Tanpa destructuring, kamu harus mengeluarkan barang satu persatu secara manual. Dengan destructuring, kamu bisa langsung mengambil baju dan sepatu sekaligus. Nah, jadi ini tadi seperti yang tadi dijelaskan, berarti dia yang dimana di sini tadi isinya ada merah, kuning. Nah, ini seperti tadi baju, celana, awalnya kan terpisah-pisah. Nah, untuk mengambil datanya, kita langsung panggil semuanya dalam satu kurawal dan diakhiri dengan nama variabelnya tadi, yaitu colors. Maka hasilnya di sini A-nya itu merah, B-nya kuning, hijau, nah, seperti ini. Lalu teknik ini membuat kode lebih fokus pada data yang relevan dan mengurangi pengulangan penulisan atau props, nama, props, umur, dan seterusnya. Kode menjadi lebih deklaratif, menjelaskan apa yang kita butuhkan, bukan bagaimana cara mengambilnya. Lalu jangan lupa juga spread operator, alat seberguna yang bisa digunakan untuk menyalin, menghubungkan, dan menganalisis data tanpa merusak data aslinya. Dalam mengembangkan native, kita dilarang keras mengubah state secara langsung. Dan spread operator adalah cara termudah untuk membuat salinan data baru dan perubahan kecil. Kita cari. Nah, di sini spread operator yaitu operator titik-titik ini yang digunakan untuk menyebarkan spread isi array atau objek-objek menjadi elemen-elemen terpisah. Arti sederhananya itu mengeluarkan isi array atau objek menjadi bagian-bagian kecil. Contoh di sini angka ada 1 2 3. Lalu untuk menggunakan spreadnya console log titik-titik angka. Outputnya 1 2 3. Titik-titik angka menyebarkan isi array menjadi nilai terpisah. Jika ini tidak menggunakan spread, apa bedanya? Nah, jika input array-nya ini 1 2 3, perbedaan menggunakan spread tidak menggunakan spread terlihat pada kita memakai array. Tanpa spread, nah, dia akan satu objek 1 2 3. Lalu kalau dengan spread operator mecah isi array menjadi nilai terpisah. Contoh lain agar lebih jelas. Tanpa spread di sini angka 1 2 3, quotes baru angka. Outputnya di sini 1 2 3 masih dalam kurung. Array menjadi array di dalam array, ya. Lalu kalau dengan spread di sini titik-titik angka baru console log baru. Maka isi array disalin langsung. Jadi satu kesatuan. Misalnya jika kamu ingin mengubah nama user dalam sebuah objek profile tanpa menghapus data alamat dan nomor teleponnya, kamu cukup men-spread objek lama dan menimpa properti namanya saja. Ini mirip seperti fitur Save As di Microsoft Word. Kamu membuat dokumen baru berdasarkan dokumen lama, tanpa menimpa dokumen aslinya.
kemampuan manipulasi data secara imutabel ini adalah kunci performa RAG karena membantu sistem mendeteksi perubahan dengan lebih cepat. Lalu ada kita memiliki template literals. Fitur ini memungkinkan kita menyisipkan variabel ke dalam string tanpa harus melakukan penyambungan string yang menyakitkan mata dan tidak tanda tambah. Menggunakan tanda backtick, kita bisa menulis string multibaris dan menyisipkan ekspresi JavaScript secara langsung menggunakan sintaks variabel. Template literals. Yaitu yang digunakan untuk membuat string dengan cara lebih mudah, terutama jika menggunakan variabel untuk membuat teks multibaris. Template literal menggunakan tanda backtick. Contoh kalau tanpa literal yaitu kos nama Rengga, contoh kalimat, kos kalimat itu nama saya plus nama plus umur saya, ini contoh. Oke, outputnya nama saya Rengga, umur saya 21, kode jadi panjang dan kurang rapi. Oke, kalau dia memakai template literals, dia jadi di bagian kos kalimatnya ini petik 1 yaitu nama saya, baru dolar kurung kelawar nama, umur saya umur. Oh, jadi dia langsung definisikan variabel ini. Nih, umur sama nama langsung dipindahkan ke sini tanpa menambahkan seperti di atas plus plus lalu kalimat, maka hasilnya tetap sama. Ini hanya berbeda dari kodenya saja. Lalu why TypeScript matters, the safety net. Banyak pemula yang merasa terintimidasi dan bahkan malas belajar TypeScript karena menganggapnya hanya menambah kerumitan dan jumlah kode yang harus ditulis. Padahal TypeScript sebenarnya adalah malaikat pelindung yang menyamar sebagai polisi lalu lintas yang tegas. JavaScript adalah bahasa yang bertipe dinamik, yang artinya variabel bisa berubah dari angka menjadi teks tanpa peringatan apapun. Ini adalah sumber malapetaka di aplikasi besar. Lalu keunggulan utama TypeScript adalah kemampuannya mendeteksi kesalahan pada compile time saat menulis kode, bukan pada runtime saat aplikasi dijalankan. Ini seperti memiliki editor naskah pribadi yang langsung menegurmu begitu ada typo atau kesalahan logika, bahkan sebelum kamu menekan tombol save. Dalam pengembangan aplikasi mobile, siklus feedback yang cepat ini sangat berharga karena proses build ulang aplikasi bisa memakan waktu. Jika kita bisa menangkap 90% bug potensial hanya dengan melihat garis merah di editor kode, kita menghemat waktu berjam-jam yang biasa habis untuk debugging. TypeScript mengubah pengalaman coding dari tebak-tebakan berhadiah menjadi proses rekayasa yang presisi dan terstruktur. Lalu selain keamanan, TypeScript memberikan pengalaman pengembangan developer experience yang jauh lebih superior berkat fitur IntelliSense atau autocomplete yang cerdas, karena editor seperti VS Code tahu persis bentuk data yang sedang kamu olah. Ia bisa memberikan saran properti yang tersedia secara akurat saat kamu mengetik. Bayangkan pas kita sedang menggunakan sebuah library pihak ketiga yang kompleks, dengan JavaScript biasa kamu harus bolak-balik membaca dokumen di browser untuk tahu nama fungsi yang tersedia. Dengan TypeScript kamu cukup mengetik titik dan daftar fungsi beserta parameter yang dibutuhkan akan menjadi seketika muncul di layar. Lalu TypeScript yang berfungsi sebagai dokumentasi bagi kode yang sangat krusial ketika bekerja dalam tim. Kembali membuka proyek lama setelah berbulan-bulan. Seringkali kita lupa isi dari sebuah objek user, apakah propertinya name atau full name, ID atau user ID. Tanpa TypeScript, kita harus menelusuri kode yang orang lain atau melakukan console log, di mana hanya untuk mengintip struktur datanya. Lalu ada adopsi TypeScript di industri. Ini sudah bukan lagi seperti tren, melainkan standar de facto untuk pengembangan aplikasi React Native skala menengah hingga besar. Perubahan teknologi besar tidak mengambil risiko aplikasi
mereka crash hanya karena kesalahan sepele seperti undefined is not a function. Jika kamu melamar pekerjaan sebagai React Native developer, kemampuan TypeScript hampir pasti syarat wajib atau nilai tambah yang sangat besar. Mempelajari TypeScript memungkinkan terasa memperlambat di awal karena kamu harus menulis definisi tipe tambahan. Tapi tipe itu adalah investasi yang membayar dividen jangka panjang. Kecepatan pengembangan di awal memungkinkan turun sedikit, tapi kecepatan maintenance dan stabilitas jangka panjang akan meningkat drastis. Lalu ada yang ketiga, itu basic type interface atau yaitu dalamnya the blueprint. Langkah pertama menguasai JavaScript yaitu memahami basic types, yaitu tipe data primitif yang menjadi blok bangunan paling dasar dari semua informasi. Tipe-tipe ini memiliki string atau text number yang segala jenis angka dan boolean untuk logika benar salah. Meskipun terdengar remeh, mendefinisikan tipe primitif ini secara eksplisit adalah garis pertahanan pertama kita melakukan atau melawan bug konversi data. Selain itu, ada tipe any yang sering kita sebut sebagai tipe penjahat atau jalan pintas karena ia mematikan pemeriksaan TypeScript dan membiarkan variabel diisi apa saja. Menggunakan any ibarat mematikan sistem keamanan rumah karena malas mencari kunci pintu. Sangat nyaman tapi berbahaya. Setelah tipe dasar, kita masuk struktur yang lebih kompleks, yaitu interface dan tipe aliases yang berfungsi sebagai cetak biru atau kontrak untuk bentuk objek kita. Bayangkan kamu adalah arsitek yang sedang merancang formulir pendaftaran mahasiswa. Kamu perlu menentukan kolom apa saja yang wajib diisi dan mana opsional. Sebuah interface mendefinisikan aturan main ini. Objek mahasiswa harus punya nama, string, name, number, alamat string, mungkin bersifat opsional dengan mendefinisikan kontrak di awal. Oke, kita cari struktur interface dan tipe aliases. Struktur interface. Aliases. Dalam JavaScript interface, dalam TypeScript interface dan TypeScript digunakan untuk mendefinisikan struktur tipe data seperti objek, function, atau array agar kode lebih aman dan mudah dipahami. Keduanya hampir mirip tapi ada beberapa perbedaan. Oke, di sini jika memakai interface untuk mendefinisikan bentuk objek, interface user, dia langsung di sini name perintah, artinya objek user 1 harus mengikuti struktur user. User di sini. Lalu kalau interface dengan function, interface juga bisa untuk fungsi. Interface add a sama dengan number, b sama dengan number, baru number. Const tambah sama dengan add x y sama dengan x tambah y. Lalu tipe alias untuk banyak tipe di sini. Kalau interface untuk objek, kalau tipe bisa objek union atau primitive. Interface bisa extend, tipe bisa intersection, interface bisa digabung otomatis. Kalau tipe tidak bisa merge. Kalau interface umum dipakai di OOP. Kalau tipe lebih fleksibel. Lalu salah satu fitur powerful dari interface adalah kemampuan untuk mendefinisikan optional property dengan menggunakan tanda tanya. Dalam pengembangan aplikasi, tidak semua data selalu tersedia. Misalnya user mungkin belum mengupload foto profil atau belum mengisi bio. Dengan menandai properti tersebut sebagai opsional, misalnya avatar UR1 sama dengan string, kita beritahu
kita memberitahu tipe script bahwa tidak ada apa-apa jika data ini kosong atau undefined. Ini memaksa kita untuk selalu melakukan pengecekan keberadaan data atau null check sebelum menggunakannya, mencegah error klasik saat mencoba mengakses properti dari sesuatu yang tidak ada. Tipe script mengajarkan kita untuk menjadi developer yang pragmatis, selalu berasumsi data mungkin tidak ada dan menyiapkan rencana cadangannya. Lalu meskipun interface dan tipe sering kali bisa digunakan secara bergantian, ada nuansa perbedaan yang perlu dipahami untuk penggunaan tipe lanjut secara umum dan interface untuk mendefinisikan bentuk objek yang perlu diperluas atau extended, di mana di masa depan mirip seperti konsep pewarisan di OOP. Gunakan tipe untuk definisi yang lebih statistis, gunakan tipe union tipe atau tuple. Namun untuk 90% kasus penggunaan sehari-hari di aplikasi React Native, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Konsistensi adalah kuncinya. Lalu di bagian part ada generic dan utility type. The magic tools. Jika interface adalah cetak biru statis, maka generic adalah cetak biru yang fleksibel dan bisa beradaptasi. Mirip seperti wadah makanan yang bisa menyesuaikan isinya dalam pemrograman. Kita seringkali perlu membuat komponen atau fungsi yang bisa bekerja dan dengan berbagai jenis data tanpa harus menulis ulang kode untuk setiap tipe. Oke, coba kita cari the magic tools. Magic tools. Istilah the magic tool digunakan untuk konteks JavaScript modern, TypeScript framework front-end untuk menyebut fitur-fitur yang membuat coding lebih mudah, cepat dan rapi. Disebut magic karena satu baris kode bisa melakukan banyak hal. Berikut beberapa magic tools yang sering dimaksud dalam JavaScript. Mengambil data objek atau array dengan cepat. Mengambil data dari objek dengan cepat, contoh. Nah, di sini const name add through user. Oke, jadi data ini masukkan dalam satu kurung berawal, lalu tadi yang user langsung sini baru konsol. Kalau tanpa ini, kalau tanpa ada structuring, jadi satu-satu nama user name egg user egg. Nah, jadi satu-satu. Break ini yang tadi dia fitur-fitur. Ada destruction, speed operator yang tadi, yang titik-titik tadi, template literal, arrow function. Dengan generic kita bisa membuat satu komponen custom list yang cerdas, yang tahu tipe data apa yang sedang ia render. Jika kita memasukkan data film ke dalamnya, tipe script akan otomatis tahu bahwa setiap item di dalam list tersebut memiliki judul dan durasi. Jika kita memasukkan data user, ia tahu itemnya punya nama dan email. Ini memberikan keamanan tipe yang luar biasa sekaligus fleksibilitas yang maksimal. Kita tidak kehilangan fitur autocomplete hanya karena kita membuat komponen yang bersifat umum. Analogi sederhana seperti mesin blender, mesinnya sama fungsi, tapi bisa memproses buah apa saja. Atau ini tipe datanya yang kita masukkan ke dalamnya, dan hasilnya sesuai dengan apa yang kita masukkan. Lalu selain generik buatan sendiri, TypeScript menyediakan sekumpulan utility type bawaan yang sangat berguna untuk memanipulasi tipe data yang sudah ada tanpa harus menulis ulang. Salah satu yang paling sederhana adalah partial, yang secara ajaib mengubah semua properti dalam sebuah interface menjadi opsional. Ini sangat berguna saat kita melakukan operasi update dan data atau patching. Misalnya saat di sini misalnya saat user mengedit profil, mereka mungkin hanya mengubah nama tapi tidak mengubah email. Alih-alih membuat tipe baru khusus untuk edit, kita cukup menggunakan partial user profile yang mengisikan objek tersebut hanya berisi sebagian data
atau user profile asli. Ini menghemat waktu penulisan dan menjaga kode tetap sinkron dengan tipe utama. Lalu kebalikan dari si partial ini tadi, ada revert yang memaksa semua properti menjadi wajib dan read only, yang membuat properti tidak bisa diubah setelah dibuat. Namun ada dua utility tipe lain yang sangat powerful untuk memilih-milih data, pick dan omit. Pick memungkinkan kita mengambil hanya beberapa properti tertentu dari sebuah interface besar. Lalu sebaliknya, kalau si omit ini membuang properti yang tidak kita inginkan, misalnya membuang password token dari objek user, menampilkan ke UI demi keamanan. Dengan alat-alat ini kita bisa membuat tipe data kita seperti tanah liat dan bentuknya sesuai keinginan spesifik setiap komponen. Lalu yang kelima ada strict mode configuration, bermain di hard mode. Sekarang kita telah memahami sintak dan fiturnya. Kita perlu membahas tentang aturan main atau konfigurasi lingkungan kerja untuk melakukan test config.json. File ini adalah pusat kendali compiler tipe script, tempat kita menentukan seberapa ketat atau longgar aturan yang ingin kita terapkan. Rekomendasi mutlak untuk proyek modern, terutama yang baru mulai, adalah mengaktifkan mode strict true. Mematikan mode ini ibarat menyetel lagu kesulitan game ke hardcore. Musuh, bug lebih agresif, dan aturan atau tipe check-in tipe cek di sini lebih kejam. Namun bermain di mode sulit inilah yang akan melatihmu menjadi developer yang disiplin menghasilkan kode kualitas yang tinggi. Salah satu aturan paling dalam strict mode adalah non-implicit any null implicit any, yang melarang keras variabel memiliki tipe any secara tidak sengaja. Jika kamu lupa memberi tipe pada parameter fungsi, tipe script akan langsung protes dan menolak mengkompilasi kodemu. Ini memaksa kita untuk sadar penuh terhadap setiap data yang mengalir dalam aplikasi kita. Kita tidak bisa lagi asal jalan dulu, pikir belakangan. Kita harus merencanakan tipe data sebelum menulis logika. Meskipun awalnya terasa menjengkelkan karena harus mengetik lebih banyak, aturan ini mencegah 90% kasus di mana kita lupa struktur data kita sendiri. Ingat, any adalah musuh dalam no implicit any. Adalah satpam yang usir keluar. Aturan vital lainnya adalah strict null check, yang mengubah cara kita menangani null dan undefined di mode non-strict. Null dianggap sebagai nilai yang valid untuk semua tipe, yang sering menyebabkan error legendaris. Cannot read property of null. Dengan strict null checks aktif, string dan string null dianggap sebagai dua tipe yang berbeda total. Kamu tidak akan memperlakukan variabel yang mungkin kosong seolah-olah pasti ada isinya. Wajib melakukan pemeriksaan if sama dengan data, lalu if data sama dengan null sebelum menggunakan ini. Di sini ada soal, coba kita baca yang nomor 1 rangkumannya. Berikut adalah rangkuman esensial bab 2 tipe script dan modern JS yang membahas aturan main bahasa penggunaan untuk React Native. Nah, di sini tadi kita sudah belajar tentang modern JS atau objek senjata. Ada belajar let, cons, arrow function, destruct string, split operator yang angka-angka tadi. Lalu di sini kita belajar dari safety net atau jaringan pengaman, ada compile time sini tadi. Lalu ada basic the interface, di mana komputer tidak boleh menebak-nebak data. Ada interface yaitu untuk menghasilkan objek. Kalau ini hindari tipe any sebisa mungkin. Lalu ada belajar generic utility, yaitu untuk menulis kode yang fleksibel tapi tetap aman. Lalu yang terakhir tadi kita belajar strict mode konfigurasi, yaitu bermain dengan aturan ketat demi kualitas. Ada TS config.json, yaitu untuk pusat kendali aturan.
wajib diaktifkan. Lalu strict no check motion evaluator sadar bahwa data bisa saja kosong. Ada evaluasi. Sini analisis risiko tipe data ini dan konsep gerar. Seorang developer di tim Anda sering menggunakan tipe data ini saat mendefinisikan variabel API response demi mempercepat pekerjaan jadi tidak merah. Suatu hari struktur data dari server berubah diam-diam, menyebabkan aplikasi keras pasal dan di tangan pengguna karena aplikasi mencoba mengakses properti yang sudah tidak ada. Lalu tanyaannya sini, lakukan analisis mendalam C4 terhadap kejadian ini dari sisi teknis dan edit ketika transaksi, karena bagaimana penggunaan ini menghilangkan manfaat utama tipe script. Kemudian hubungkan resiko ketidakjelasan tipe data ini dengan konsep gerar atau ketidakjelasan spekulasi dalam muamalah Islam. Mengapa kode yang penuh ini dianggap sebagai kode yang tidak jujur? Karena di sini ini memastikan pengecekan tipe script membuat TS tidak berguna, kembali jadi JavaScript biasa. Lalu dia runtime error, kesalahan baru ketahuan saat aplikasi dipakai user, bukan saat di coding. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan. Lalu di sini mungkin kita cari tsconfig.json nya, saya penasaran. Ialah file konfigurasi utama pada tipe script digunakan untuk mengatur bagaimana tipe script mengcompile kode .ts menjadi JavaScript. Fungsinya digunakan untuk mengatur versi JavaScript hasil compile, menentukan folder input dan output, mengaktifkan fitur TypeScript. Lalu terakhir adalah mengatur strict type checking. Lalu dari sini contoh configuration sederhana, ada compile option, targetnya S6, modulnya CommonJS, ordernya this, ordernya .src, strictnya true. Penjelasan setiap bagian. Di sini yang bagian ini artinya tipe akan diubah menjadi JavaScript 6. Modul sistem, yang modul ini biasanya untuk Node.js. Aktifkan string ini membuat tipe script lebih ketat sehingga bug lebih sedikit. Cara membuat config JSON di terminal, jalankan tsc.init. Tipe script otomatis membuat file tsconfig JSON. Lalu kesimpulannya adalah ini tuh untuk mengatur compile tipe script, menentukan output JavaScript, mengatur tipe checking. Feedback loop yaitu TS memberikan umpan balik instan, JS menunggu program crash. Lalu cost of fix, memperbaiki error saat coding jauh lebih murah daripada saat produksi. Prinsip pencegahan, mencegah aplikasi rusak atau dalam hal lebih prioritas daripada kecepatan coding semu atau jalbil musyalih. Tipe script adalah pagar pencegahan kerusakan. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya bacakan, jelaskan dari materi bab 2 tentang tipe script dan modern JS. Apabila ada salah kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.